Halo semua, kembali lagi bersama gue Ruthless Gaming, S-nya ada 6. Ya, gue YouTuber baru yang baru bahas Honor of Kings. Kali ini gue mau share pengalaman pribadi gue main Honor of Kings, MOBA yang bikin gonjang-ganjing dunia gaming di Indonesia. Ya, 1 minggu, cukup 1 minggu buat gue tahu game ini. Ya, meskipun gue masih nggak tahu banyak soal nama-nama hero-nya, karena sebagian juga masih nggak ada yang pick, atau mungkin dari guenya juga nggak semuanya gue pick. Tapi yang jelas akhirnya gue tahu potensi dari game ini. Yang pertama, soal marketing. Bicara soal marketing, menurut gue nggak ada lagi marketing gila-gilaan yang pernah dibuat game HP di Indonesia selain game ini. Coba lu inget-inget lagi, mana lagi sih game yang marketingnya se-ekstrim ini? Mulai dari bagi-bagi skin gratis, dari yang basic sampai epic, dan gak cuma dapat 1, 10 mungkin lo dapetin. Ini gue gak bohong ya. Coba lu hitung lagi deh. Tapi kan bang, skinnya jadi kelihatan basic karena semuanya dapet. Nah, lu dengerin gue ya. Mau lu bilang semuanya dapet skin, lu pikir ini masuknya normal? Kagak. Marketing kayak gini itu gak semua developer berani lakuin. Apalagi cara dapetinnya, na'udzubillah, gampang banget. Lo tinggal login tiap hari, terus lo hitung ada berapa skin lo semuanya di hari ke-7. Dan gue jamin, itu semua gak akan kurang dari 10. Sejujurnya, kita juga mesti berterima kasih sama Tencent yang udah baik banget, yang udah ngasih semua hal untuk player barunya. Karena emang menarik player baru itu gak gampang ya. Salah satu approach yang bisa mereka ambil ya dengan ngasih skin ini, walaupun yang gue rasa ini ngasihnya bener-bener ekstrim banget. Gak ada satupun yang mau berani untuk ngasih langkah ini. Tapi di sisi lain gue juga sadar kalau mereka ini udah punya analisa atau udah tahu gitu kalau misalnya ranah MOBA saya ini diambil alih atau dikuasai sama Mobile Legend. Itu udah bukan denial lagi, itu udah jadi fakta yang bisa diterima oleh banyak orang lah. Nah, di satu sisi mereka juga tahu kalau misalnya marketing mereka kurang kayak Wild Rift, League of Legends, itu mungkin mereka juga akan keteteran sendiri, dan semua yang dilakukan mereka untuk menguasai pasar global pastinya akan terkubur. Yang kedua, gameplay dan matchmaking. Setelah banyak match yang gue coba, ada beberapa poin yang mau gue omongin. Yang pertama, gameplay. Alur game ini tuh cepet banget yang gue rasain. Bukan jalan hero-nya yang cepet, tapi alurnya. Ya mungkin lu ngerti ya maksud gue kemana. Tapi kayak lo tuh gak akan punya waktu untuk leha-leha di game ini. Gue gak tahu apa karena role gue yang selalu ngisi jungler, jadinya kerasa kayak gitu. Tapi gue gak pernah ngalamin sekalipun match di game ini yang temponya tuh lambat. Enggak, gue rasa enggak. Terus apa itu bagus? Mungkin akan terasa berat di awal karena kayak semuanya itu kerasa buru-buru. Tapi gue jamin lama-kelamaan lo sendiri mungkin bakal nyaman ya. Yang kedua adalah matchmaking. Di beberapa hari pertama gue makasih banget sih buat sistemnya yang udah baik hati ngasih gue tim yang udah pada ngerti. Tapi yang namanya game baru, player di tingkatan atasnya juga gak serem yang di bawah. Otomatis gue merasakan beberapa kekalahan menyakitkan beruntun di game ini sebelum masuk tier diamond. Tapi yang gue salut, mereka sendiri bilang kalau matchmakingnya itu diatur seadil mungkin. Lo yang main solo hanya akan ketemu solo atau ketemu duo atau trio, yang itu pun dengan syarat matchmakingnya dirasa udah kelamaan. Jadi kalau misalnya matchmakingnya benar-benar diatur sedemikian rupa untuk menghindari yang namanya nggak adil di sistemnya, gue rasa di game ini tuh akan jarang terjadinya yang namanya dark system ya. Kecuali ya mungkin 1-2 game lu akan ngerasa wah apaan nih. Tapi untuk selanjutnya mungkin gue rasa dark system di game ini itu nggak akan sekonstan yang ada di game sebelah atau Mobile Legend lah ya. Nah, yang terakhir pemberian rating. Nah, ini nih yang cukup seru ya.
Karena selama gue main game ini, gue akhirnya punya kesimpulan gitu kalau sistemnya ini hanya memberi reward MVP kalau lo beneran ada di semua war team gitu. Jadi nggak peduli kalau lo ngekill banyak musuh, nggak peduli kalau lo duitnya yang paling banyak, nggak peduli jumlah mati lo juga yang paling banyak, selama lo ada dan kontribusi di tim lo, apalagi di tim war, MVP is yours. Jadi apakah hal ini bagus? Jawabannya mungkin menurut gue iya. Akhirnya lo nggak bisa ngata-ngatain lagi orang itu bagus cuma karena kill dia lebih banyak. Begitu juga sebaliknya, lo nggak akan bisa bilang si orang itu tuh cacat ya karena orang itu matinya paling banyak. Dan akhirnya semua itu dipatahkan dengan pemberian rating yang kayak gini. Nah, kalau buat gue yang notabene udah lama banget main Mobile Legends ya meskipun sempat berhenti beberapa bulan, yang gue rasain dari pemberian rating kayak gini itu, ya mungkin gue rasa awalnya gue rasa nggak adil gitu ya, karena ternyata yang kill paling banyak atau berkontribusi besar untuk mengekill lawan itu ternyata nggak dikasih reward MVP gitu. Kadang mungkin jadi pemain ketiga dengan rating tertinggi malah. Cuman ada sisi bagusnya karena ya itu tadi, akhirnya lo nggak akan bisa mandang orang itu lewat stats skill atau misalnya stats mati gitu. Jadi emang pemberian rating ini itu pasti akan menimbulkan banyak kebingungan buat player-player kayak gue yang dari dulu atau mungkin seringnya main Mobile Legends. Yang terakhir, gue mau bicara soal ciri khas game ini. Gue yakin lo semua yang main game ini pertama kali punya reaksi yang sama kayak gue. Hero CC-nya banyak banget. Nggak tahu ya, kalau misalnya gue disuruh ngitung berapa banyak hero CC yang gue temuin selama bermain game ini, mungkin nggak akan kehitung lagi jumlahnya. Karena kalau boleh jujur, hero-hero yang gue mainin juga rata-rata punya CC sekecil apapun itu. Terus kalau misalnya kayak gitu, apakah sekarang otomatis game ini susah banget buat dimainin sama orang-orang awam? Gue rasa enggak ya. Karena kalau misalnya kita lihat di game ini, hero-heronya juga banyak banget yang fleksibel, yang lincah banget. Contohnya kayak Jing sama Lam lah, contoh kecilnya. Jing itu kan ultinya bener-bener bisa bolak-balik pakai cerminnya kan. Dan itu tuh bener-bener lincah kayak misalnya Fanny gitu. Nah kalau misalnya Lam ini kan bisa kabur cepet banget dengan skill satunya. Dan serangan dia pun cepet-cepet. Nah kalau misalnya nggak ada hero-hero CC kayak gini, yaitu hero bakal akan terus selalu OP gitu. Ya selama nggak di nerf ya. Cuman apa sih yang membuat hero itu bisa jadi lemah tanpa nerf? Ya karena ada dibuatkan counternya. Ya hero-hero lincah ini dibuatkanlah hero counternya dengan cara hero CC. Dan wajar aja sebenarnya kalau misalnya banyak banget hero CC di game ini, karena hero fleksibelnya juga banyak banget. Dan yang bisa ngehasilin damage tingginya juga banyak. Jadi wajar aja kalau misalnya sekarang hero-hero di game ini tuh diisi rata-rata sama hero-hero CC. Jadi kalau misalnya kita tarik kesimpulan, 1 minggu gue main game ini diisi dengan banyak hal-hal baru lah. Gak usah kita ngomongin hero dan skin baru karena itu emang udah baru semua. Kita juga masih harus ngapalin nama-namanya, ngapalin appearance-nya, ngapalin juga skill-skillnya, itu juga pastilah. Tapi yang gue rasain selama ini itu adalah teknik marketingnya yang gak pernah gue lihat sebelumnya, gameplay dan tempo main yang menurut gue baru, dan yang pasti teman baru, komunitas baru. Dan kalau ditanya apa game ini bisa ngalahin Mobile Legends atau misalnya MOBA sejenis, mungkin gak akan bisa terjawab sekarang karena semuanya masih kerasa baru dan semuanya masih kerasa seger dan enak buat dimainin. Tapi kalau menurut gue yang pasti game ini tuh udah bisa banget ngebikin komunitas baru di ranah pasar MOBA SEA. Jadi paling itu aja yang bisa gue share dari pengalaman gue bermain Honor of Kings selama 1 minggu. Dan menurut gue jujur game ini udah narik hati gue untuk terus dimainin setiap hari gitu. Dan apakah gue akan bisa cepet naik ke Grandmaster deket-deket ini, gue gak tahu. Karena selain main game ini kan gue juga ada kesibukan lain. Tapi yang jelas gue punya banget niat buat sampai ke sana. Kita gak akan tahu game ini akan berlanjut sampai kayak gimana, tapi gue berharap banget sama game ini
Dan semoga game ini bisa at least sejajar dengan Mobile Legends, supaya MOBA itu nggak cuma Mobile Legends aja. Dan paling itu aja. Gue Ruthless Gaming. See you on the next video. Bye-bye.